Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Sri Rofiatul Hasanah dengan NIM 182106200385. Pertemuan 9, materi mengenai keanekaragaman makhluk hidup, kingdom Animalia, hewan vertebrata, subfilum Urochordata, dan subfilum Vertebrata. Tujuan perkuliahan yaitu yang pertama, memahami dan menganalisis keanekaragaman makhluk hidup pada hewan vertebrata, dan yang kedua, memahami dan menganalisis pengertian, ciri-ciri, dan taksonomi pada hewan vertebrata. Pembahasan yang pertama yaitu subfilum Urochordata. Pengertian Urochordata itu sendiri adalah chordata invertebrata yang memiliki pembungkus luar yang keras, yang disebut tunik, sehingga Urochordata juga sering dikenal sebagai tunicata. Hernawati 2017 halaman 9. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Urochordata. Menurut Hernawati 2017 halaman 9, secara umum Urochordata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, habitat utamanya di laut, hidup secara soliter atau berkoloni. Yang kedua, memiliki ekor pasca anus yang berotot. Ketiga, notochord dan tali saraf dorsal berlubang hanya pada saat fase larva. Dan yang keempat, taringnya berkembang dengan baik pada saat dewasa, sehingga memenuhi sebagian besar volume tubuhnya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi Urochordata. Yang pertama ada kelas Ascidian. Ascidian merupakan hewan yang termasuk dalam subfilum Urochordata, di mana hewan ini memiliki bentuk tubuh seperti kantong berukuran kecil dan umumnya hidup di perairan laut. Tubuh hewan ini ditutupi oleh mantel atau tunik yang terbentuk dari senyawa protein dan polisakarida, sehingga kelompok hewan ini diberi nama tunicata. Dalam Saputri et al. Tahun 2019. Ini merupakan contoh dari Ascidian, yaitu Georgian Blue Club Tunicates dalam Bailey 2021. Yang kedua yaitu kelas Apendicularia. Apendicularia adalah tunicata soliter yang berenang bebas yang ditemukan di seluruh lautan dunia. Nah, tidak seperti kebanyakan tunicata lainnya, mereka hidup di zona pelagis, khususnya di zona potik atau terkadang lebih dalam. Di bawah merupakan contoh dari Apendicularia, yaitu Larvaceae dalam Bailey 2021. Yang ketiga yaitu kelas Thalassae. Thalassae terdiri dari kelas hewan laut di dalam subfilum Tunicata. Tidak seperti kerabat penting mereka yang Ascidian, Thalassae mengambang bebas untuk seluruh umur mereka. Kelompok ini mencakup spesies dengan siklus kehidupan yang kompleks dengan bentuk soliter dan kolonial. Ini merupakan contoh dari Thalassae yaitu Salt Chain dalam Bailey 2021. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu subfilum Vertebrata. Untuk pengertian vertebrata itu sendiri, kata vertebrata berasal dari bahasa Latin, yaitu vertebratus, yang berarti sendi tulang belakang. Sehingga hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Mereka umumnya memiliki tubuh simetri bilateral, rangka dalam, dan berbagai alat tubuh. Dalam Siagian 2020 halaman 19. Selanjutnya, untuk ciri-ciri vertebrata itu sendiri yaitu memiliki tulang penyokong tubuh yang disebut kolumna vertebralis. Pembagian tubuhnya sudah lengkap, yaitu terdiri atas kepala, leher, badan, dan juga ekor. Hampir semua organ tubuh, terutama organ-organ reproduksinya, mengalami kemajuan, baik dalam pertumbuhan, struktur, dan juga fungsinya. Pada tingkat dewasa, chorda dorsalisnya diganti oleh tulang punggung atau kolumna vertebralis yang tersusun dari tulang biasa. Dan otak terdapat pada bagian anterior sumsum punggung. Otak ini dilindungi oleh tulang tengkorak. Klasifikasi vertebrata.
Yang pertama ada kelas Apes. Untuk pengertian Apes itu sendiri adalah bangsa unggas atau bangsa burung, di mana hewan ini paling mudah dikenal oleh manusia karena terdapat atau hidup di mana-mana. Bangsa burung umumnya aktif di siang hari dan bentuknya sangat menarik karena burung tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu yang indah. Dalam Siagian 2020 halaman 31. Nah, di samping merupakan gambar burung ya. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri burung itu yaitu tubuh terbungkus oleh bulu, mempunyai dua sepasang anggota atau ekstremitas, anggota anterior sepasang mengalami modifikasi sebagai sayap, sedangkan sepasang anggota posterior disesuaikan untuk hinggap dan berenang. Masing-masing kaki berjari 4, cakar terbungkus oleh kulit yang menanduk dan bersisik. Skeleton kecil dan kuat dan penulangannya sempurna. Pada mulut juga terdapat bagian yang terproyeksi sebagai paruh atau sudu atau cocor ya, yang terbungkus oleh lapisan zat tanduk. Respirasi dilakukan dengan paru-paru yang kompak yang menempel pada kosta dan berhubungan dengan kantung udara yang meluas pada alat-alat dalam, memiliki kotak suara atau siring pada dasar trakea. Dan yang terakhir, fertilisasi terjadi di dalam tubuh. Telur memiliki yolk besar terbungkus oleh cangkok yang keras. Untuk klasifikasi Apes, yang pertama ada ordo Accipitriformes. Ordo ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri paruh tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan cere atau membran dari rahang atas burung di mana lubang hidung terbuka. Memiliki kaki dan cakar kuat, karnivora dan juga diurnal atau aktif siang hari. Contohnya yaitu elang alap jambul, sikap madu Asia, raja wali, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ordo Anseriformes. Ordo ini adalah ordo dari Apes dengan ciri-ciri tidak memiliki gigi dan rahang, memiliki Phygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh besar, lebar dan tertutup, lapisan tanduk yang tipis, bagian tepi paruh memiliki lamela, tidak berdaging, tungkai pendek dan berselaput renang, ekor pendek, waktu muda memiliki bulu seperti kapas. Contoh spesies ordo ini yaitu Belibis toto. Yang ketiga yaitu ordo Apodiformes. Ordo ini adalah kelompok burung yang memiliki ciri-ciri tubuh kecil, ukuran tungkai sangat kecil, bentuk sayap runcing, ukuran paruh kecil, serta lunak. Contohnya yaitu walet polos. Yang keempat yaitu ordo Apterigiformes. Ordo ini adalah ordo Apes yang tidak bisa terbang dengan ciri-ciri tulang korakoid dan skapula kecil. Contohnya yaitu burung kiwi. Dan kelima yaitu ordo Bucerotiformes. Ini adalah kelompok burung dengan ciri-ciri paruh besar dan kokoh, tulang vertebrae bagian aksis dan atlas menyatu. Nah, 18% jantan lebih besar daripada betina. Contohnya yaitu rangkong jambul. Selanjutnya yaitu ordo Caprimulgiformes, yaitu kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki paruh dengan ukuran kecil dan lunak, bentuk mulut lebar, tepi paruh di bagian atas ditutupi dengan bulu-bulu peraba yang berbentuk seperti rambut-rambut kaki. Bulu-bulunya halus, ukuran kaki kecil dan lunak, aktif di malam hari atau nokturnal, dan juga pemakan serangga atau insektivora. Contohnya yaitu paruh kodok bintang. Yang selanjutnya yaitu ordo Cariamiformes, yaitu kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam ordo Gruiformes namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetikanya. Contohnya yaitu Cariama cristata. Dan yang terakhir yaitu ordo Casuariformes, yaitu ordo Apes dengan ciri-ciri bentuk tubuh besar, tidak bisa terbang, terrestrial, kepala berbulu tipis, bulu memiliki aftersap yang panjang, bentuk sayap kecil dan rudimenter, tungkai memiliki 3 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contohnya yaitu Kasuari gelambir ganda. Klasifikasi vertebrata yang selanjutnya yaitu ada kelas mamalia.
Hewan mamalia adalah sekumpulan hewan yang menyusui dan kelas vertebrata yang terutama ditandai oleh adanya kelenjar susu yang menghasilkan susu sebagai sumber makanan bagi keturunannya. Dalam Maya dan Nur tahun 2021 halaman 71. Adapun ciri-ciri hewan mamalia dalam Maya dan Nur tahun 2021 halaman 71 sampai 72 yaitu memiliki anggota tubuh untuk berjalan, memiliki kelenjar yang terdapat pada susu, memiliki tulang belakang, memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, memiliki kuku dan cakar, memiliki gigi yang bertaring, memiliki alat bantu pada pernapasan disebut dengan paru-paru, dan juga dapat berkembang biak secara internal. Nah, adapun klasifikasi mamalia yaitu yang pertama ada ordo Marsupialia atau mamalia berkantung. Ciri ordo ini yaitu betina memiliki kantung atau marsupium di bagian ventralnya. Contohnya yaitu kanguru, opossum, dan juga kuskus. Dan yang kedua ada ordo insectivore. Ordo ini adalah hewan yang suka memakan serangga, cacing, atau biji-bijian. Matanya tertutup dan memiliki cakar yang besar, sedangkan telapak kaki yang di depan lebih lebar. Contohnya ada Scholapus sp, Scapanus sp, dan lain-lain. Ordo yang selanjutnya yaitu ordo Dermovetra. Ciri-cirinya yaitu dapat terbang karena 4 kaki yang dimilikinya dapat membentuk parasut berbulu atau patagium. Hewan ini makan daun ataupun buah-buahan. Contohnya yaitu Gacophytechus sp. Selanjutnya ada ordo Chirovetra, yaitu golongan mamalia yang dapat terbang di mana ia memiliki ciri-ciri pada bagian kaki depan dan belakang terdapat membran interdigital. Contohnya yaitu kalong Jawa. Selanjutnya ada ordo Primata. Ciri-cirinya yaitu hewan yang termasuk herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Hewan ini juga masuk dalam golongan nokturnal atau diurnal dengan bagian tangan yang besar serta memiliki jari yang dapat digunakan memanjat. Contohnya kera, monyet, dan juga orang utan. Selanjutnya ada ordo Rodentia. Contohnya yaitu tikus dan juga tupai pohon, di mana memiliki ciri-ciri tidak memiliki gigi taring untuk mengunyah makanan. Ia juga dapat hidup pada segala habitat. Selanjutnya ada ordo Cetacea. Yang termasuk dalam golongan ordo ini adalah mamalia yang hidup di laut. Contohnya yaitu ada lumba-lumba ataupun paus biru. Selanjutnya ada ordo Proboscidea. Yang termasuk dalam golongan ini adalah semua jenis gajah yang ada di dunia. Selanjutnya ada ordo Artiodactyla. Ciri-cirinya adalah memiliki jari kaki yang berjumlah genap. Contohnya yaitu kijang. Klasifikasi vertebrata yang selanjutnya ada kelas amfibia, di mana pengertian amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu air maupun darat. Nah, ciri-cirinya berdarah dingin, kulit halus atau kasar, serta mengandung banyak lendir. Beberapa terdapat sisik namun tersembunyi di balik kulit. Tengkorak berartikulasi dengan tulang atlas melalui dua kondilus occipitalis. Tungkai bila ada bertipe Ventadactyla. Jantung terdiri atas 2 antrium, 1 vertical dan 1 cornus. Telur terbungkus oleh gelatin, hidup di 2 tempat yaitu di darat dan di air, bernapas dengan insang saat masih hidup di air. Setelah hidup di darat, maka akan bernapas dengan paru-paru ataupun kulit, dan juga berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya yaitu klasifikasi amfibi. Yang pertama ada ordo Anura, dikenal juga sebagai kodok atau katak. Yang kedua ada ordo Caudata, dikenal sebagai salamander. Contohnya yaitu salamander raksasa Cina. Dan yang ketiga ada ordo Gymnophiona atau dikenal sebagai Cecilia. Contohnya Cecilian Asia. Dan klasifikasi vertebrata yang selanjutnya yaitu ada kelas reptil.
Kata reptil berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernapas dengan paru-paru. Ciri-ciri reptil yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan juga ekor. Habitatnya di darat dan juga di air. Tubuh ditutupi sisik yang tersusun atas jatanduk. Bernapas dengan paru-paru, berdarah dingin, berkembang biak dengan bertelur pasang kaki kecuali pada ular, jantung terdiri atas 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna. Adapun klasifikasi dari reptil yaitu yang pertama ada ordo Selonia, misalnya kura-kura dan juga penyu. Hewan tersebut mempunyai tulang rusuk yang besar dan berbentuk lempeng yang berpadu dengan cangkang yang melingkupi permukaan tubuh. Selanjutnya yaitu ada ordo Squamata, misalnya kadal dan juga ular. Kedua hewan ini hanya ditemukan pada daerah kering dan ada juga yang hidup di daerah air tawar dan laut. Selanjutnya ada ordo Crocodilia, misalnya buaya dan aligator. Dan yang terakhir ada ordo Rhynchocephalia. Ordo ini hanya mempunyai satu jenis hewan saja, yaitu Sphenodon. Habitatnya pun sangat terbatas, hanya hidup di pantai-pantai Selandia Baru. Dan klasifikasi vertebrata yang terakhir ada kelas Pisces, di mana Pisces merupakan hewan akuatik yang berdarah dingin atau Poikilotherm dan bernapas dengan insang. Pada beberapa jenis ikan, rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin, yang berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Tubuh ikan ditutupi sisik yang sekaligus berfungsi sebagai rangka luar atau eksoskeleton. Ciri-ciri Pisces. Menurut Rahmadina 2020 halaman 2-3, ciri-ciri umum Pisces yaitu umumnya bernapas menggunakan insang, pada umumnya memiliki kulit bersisik dan licin karena terdapat selaput lendir. Tetapi ada juga yang tidak memiliki sisik, contohnya yaitu ikan lele. Merupakan hewan berdarah dingin, suhu tubuhnya dapat berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan, umumnya opipar dan fertilisasi eksternal atau di luar tubuh induk. Cor atau jantung terdiri dari 2 ruang yaitu atrium dan ventricle. Tubuhnya dilengkapi dengan sirip-sirip yang berfungsi untuk membantu berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Sirip ikan dibedakan atas sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, dan juga sirip ekor. Ikan mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Dan yang terakhir, memiliki gelembung renang yang memudahkan untuk naik turun di dalam air. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi Pisces. Yang pertama, kelas Agatha, yaitu kelompok hewan yang belum memiliki rahang, sehingga bentuk mulutnya sangat sederhana, hampir mirip mulut cacing. Contohnya belut laut atau lamprey laut. Yang kedua ada kelas Phlacodermata. Hewan-hewan dalam kelompok ini tubuhnya dilengkapi oleh sisik-sisik. Sisiknya cenderung memiliki tipe plakoid. Contohnya yaitu ikan hiu. Yang ketiga ada kelas Chondrichthyes yang termasuk dalam kelompok ini terutama hewan dari jenis ikan yang bertulang rawan. Dan yang terakhir ada kelas Osteichthyes yang termasuk dalam kelompok ini adalah semua jenis ikan yang bertulang sejati. Contohnya ikan perak, ikan mas koki, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai subfilum Urochordata dan juga subfilum Vertebrata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.